Sekali lagi saya katakan, Allah itu baik. Haleluya. Selamanya Allah itu baik. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus kita. Allah kita itu sangat baik dan selalu Dia baik untuk setiap kita. Amin. Yesus sudah bangkit. Amin. Inilah berita baik untuk kita semua. Berita sukacita bagi setiap orang percaya sepanjang masa. Dan segala hormat syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan inilah kabar baik bagi seluruh dunia. Bukan hanya saat kelahirannya, tetapi saat kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Baik, sebelum saya teruskan dengan bagian firman Tuhan, saya ingin mengambil masa sekejap untuk merakamkan jutaan terima kasih saya kepada semua jemaat Tuhan, jemaat gereja BM Taman Tunku Bahasa Malaysia yang sudah mendoakan saya selama 5 tahun saya dalam pelayanan di gereja kita Taman Tunku BM. Ya, jadi sempena kebaktian Paskah di Bukit Kanada pada malam Jumat yang lalu, saya bersama dengan 14 orang pastor-pastor daerah Miri telah ditapis dan disahkan di dalam pelayanan. Sebenarnya saudara, pentabisan ataupun pengesahan seorang hamba Tuhan ini adalah setelah seorang hamba Tuhan itu melepasi 1 tahun tempo percobaan dalam pelayanan dia. Ya, dan ini harus melalui recommendation dari majelis gereja juga. Ya, puji Tuhan dan terima kasih untuk majelis gereja yang sempat hadir pada malam Jumat yang lalu. Semuanya berjalan dengan baik. Waktu Tuhan itu pasti baik untuk setiap kita. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Jumat yang lalu kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, ya kan? Dan ternyata kematian itu bukan akhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena hari ini Yesus telah bangkit dari kematian itu dan menganugerahkan hidup kekal kepada kamu dan saya saat kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Amin, saudara-saudari. Saudara, berbicara tentang Paskah itu, kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang kita pikirkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu? Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, Musa menyampaikan perintah, menyampaikan firman kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi saat itu saudara, Firaun menolak. Malah Firaun semakin menindas bangsa-bangsa Israel. Lalu saudara, Allah mendatangkan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Apa 10 tulah itu saudara? Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar menyerang pada ternakan mereka. Ada bara, ada hujan ais, ada belalang pelahap yang memakan seluruh tanaman mereka. Gelap gelita menutupi seluruh samudra raya. Bahkan ada kematian kepada anak sulung. Berarti saudara, dalam tempo tersebut bencana ini berlaku silih berganti tanpa hentinya. Dan setelah tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, akhirnya bangsa Israel yang sudah diperbudak, sudah diperhamba selama 430 tahun itu dibebaskan. Mereka diusir oleh Firaun dari Mesir. Kemudian Allah berfirman kepada Musa dan Harun tentang penetapan Paskah. Dan inilah makna Paskah itu pada awal-awalnya, yaitu tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengadakan upacara makan roti tidak beragi dan persembahan anak domba. Namun saudara, di dalam perjanjian baru yang kita gunakan saat ini, makna Paskah itu adalah pembebasan umat manusia dari hukuman dosa. Seperti nyanyian yang kita naikkan tadi, melalui anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paskah yang kita raihkan pada pagi hari ini merupakan suatu karya agung keselamatan.
dan sekaligus penggenapan nubuat para nabi. Saudara, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan suatu titik pertemuan di antara dosa dengan pengampunan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan peristiwa ini kita perhatikan diawali dengan perjamuan akhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap, sebelum Yesus diadili, sebelum Yesus dijatuhkan hukuman. Nah, jelas sekali saudara bahwa di dalam Alkitab makna Paskah itu adalah pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa, dari dibelenggu oleh dosa. Tetapi bagi kita secara pribadi, kamu dan saya secara pribadi, apakah makna atau arti Paskah itu? Apakah makna atau arti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu? Apa artinya bagi kita? Nah saudara, pagi ini kita akan sama-sama perhatikan. Kita akan sama-sama rungkaikan persoalan ini melalui tema pembahasan kita, yaitu arti kebangkitan Yesus. Dan saya ambil dari Matius 28 ayat 1 hingga yang ke-10. Kita akan perhatikan bersama. Saya akan bacakan untuk kita. Matius 28 ayat 1 hingga 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat 8. Maka segera pergi dari kubur itu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang memberitahukan kepada kami arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kami. Tuhan, saat pagi ini kami bersukacita meraihkan kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, untuk melepaskan kami manusia-manusia yang berdosa ini dari segala ikatan dosa yang selama ini menghalang kami untuk melangkah datang kepada Engkau. Tuhan, memberkati setiap pribadi kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami belajar bersama pada pagi hari ini, baik melalui persiapan hamba-Mu ya Tuhan, memberkati agar ia menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami ya Tuhan. Bahkan kami akan terus merenungkan segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami pengertian yang baik, berikan hamba-Mu lidah yang fasih untuk berkata-kata, biar setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah dari isi hati Tuhan sendiri, untuk dikabarkan kepada setiap orang, dan hidup kami akan terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara,
Sebelum kita membahas dengan lebih lanjut lagi arti kebangkitan Tuhan Yesus itu, mari kita perhatikan latar belakang kepada teks yang kita bacakan tadi. Karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu bukan hanya dongeng semata-mata, bukan hanya cerita-cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut, ke mulut ke mulut sehingga sekarang ini. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu merupakan suatu peristiwa yang sudah cukup terbukti dari segi sejarahnya, ya. Karena setelah Yesus bangkit, Yesus tetap ada di bumi selama 40 hari. Dan Yesus, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas. Yesus telah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Saya tidak akan bacakan untuk teks itu untuk kita ya, tapi saya akan jelaskan sedikit. Waktu itu saudara, Maria Magdalena, dia berdiri dekat kubur itu. Dia menangis di depan kubur itu. Dan saat dia menjenguk ke dalam kubur itu, nampaklah 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang seorang lagi duduk di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat itu bertanya kepada Maria, mengapa dia menangis? Siapakah yang dia cari? Oleh karena si Maria ini dia berpikir bahwa orang itu adalah penunggu taman itu. Lalu dia berkata kepadanya, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya, kata Maria. Dan setelah itu Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Nah, ini yang pertama. Dan seterusnya Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kuburan. Matius 28 ayat 9 hingga 10. Kepada wanita-wanita yang kembali dari kuburan ini, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dan memberi salam kepada mereka. Kata Yesus, salam bagimu. Kemudian wanita ini mendekati dan memeluk kaki Yesus dan menyembah Yesus. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus dan 2 orang murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudara, kedua orang murid ini sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, kan? Mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang bercerita tentang berita-berita yang mereka dengar. Mereka ada mendengar ada kisah tentang kebangkitan Yesus. Kubur itu kosong. Karena sebenarnya mereka ini mengharapkan agar Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel itu. Selepas itu pun berlaku, saudara, Yesus berdiri dan mendekati mereka. Lalu dia berjalan bersama-sama dengan 2 orang murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus ini. Namun saudara, ada sesuatu yang menghalang mata keduanya sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalang penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat tahu bahwa orang yang ada di dekat mereka, yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus. Kemudian Yesus yang menegur mereka. Dan kalau kita bacakan, selepas itu Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saat mereka makan roti itu, saudara, maka terbukalah mata mereka. Dan mereka mengenal, oh rupanya ini Yesus. Tetapi dia sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan seterusnya, saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada semua muridnya dengan teman-teman muridnya kecuali Thomas. Lukas 24 ayat 36 hingga 43. Murid-muridnya tidak percaya, saudara. Namun Yesus, dia tunjukkan tanda paku di tangan dan di kakinya. Dalam kehairanan mereka, Yesus sempat bertanya, adakah padamu makanan di sini? Sudahlah mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kan? Kemudian Yesus menunjukkan tanda paku yang ada di tangan dan di kakinya. Selepas itu Yesus meminta, adakah makanan pada kamu semua sekarang ini? Dan mereka ini memberikan Yesus sepotong ikan goreng. Dan Yesus makan di depan mereka.
Dan saat itu mereka melihat, wah inilah Yesus itu. Kemudian 1 minggu kemudian, Yesus menampakkan diri kepada semua murid sekali lagi pada malam minggu itu. Termasuk Thomas. Kalau yang pertama tadi Thomas tidak ada. Yang ini ada Thomas. Yesus menampakkan diri di depan semua muridnya. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Sedangkan saat itu saudara, semua pintu-pintu, tingkap-tingkap tertutup dan terkunci. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dalam ketidakpercayaan mereka, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu kata Yesus. Dan seterusnya saudara, Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Galilea. Ketika ke-7 orang murid ini menjala di Danau Galilea, mereka tidak mendapat apa-apa hasil, saudara. Kemudian ketika hari mulai siang, Yesus pun berdiri di pantai dan berkata kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kemudian kata Yesus lagi, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Waktu mereka menebarkan jala itu di sebelah kanan perahu itu, saudara, ternyata ikan terlalu banyak sehingga mereka tidak mampu untuk menarik jala itu lagi. Dan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang di Galilea dan murid-murid yang menerima amanat agung. Kepada 500 orang ini saudara, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bukan sampai di situ saja saudara, tetapi Yesus masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, yaitu dia nampakkan diri kepada Yakobus. Dan kemudian kepada para rasul. Yesus menampakkan diri kepada para rasul ketika dia naik ke surga. Yesus menampakkan dirinya setelah semua penderitaan itu selesai. Setelah semua tanda-tanda itu dia buktikan. Setelah banyak orang dia temukan untuk membuktikan kebangkitannya. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada orang yang dia temui tentang kerajaan Allah, tentang kebangkitan Yesus itu dari antara orang mati. Dan pada waktu itu saudara, mereka bertanya kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi apa Yesus jawab kepada mereka? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat itu saudara, ada satu masa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Itu yang terakhir sekali. Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Ayat 8 hingga 10 berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku
tidak sia-sia. Nah saudara, berarti tidak ada hal yang perlu kita ragukan lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena bukti penampakannya sudah sangat jelas. Saudara sadar atau tidak, kebangkitan Tuhan Yesus ini memberi pengharapan yang pasti kepada setiap kita. Dan kabar sukacita ini harus kita beritakan kepada seluruh dunia. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Kita sudah dimenangkan oleh firman Tuhan ini sendiri. Kita sudah dimenangkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi wajarlah kita memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada semua. Nah, ini juga sama dengan seruan dalam tema BIM tahun ini, ya kan? Bersatu menyambut misi Kristus. Ada tujuan dari kebangkitan Yesus itu untuk semua orang percaya. Jadi apa maksud dan tujuan dari kebangkitannya? Yaitu yang pertama, arti atau tujuan dari kebangkitan Yesus adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Roma 1 ayat 3 hingga 4 berkata, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus, Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Yesus dari kematian ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Buktinya jelas ditunjukkan pada hari kebangkitannya, di mana Yesus berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas maut. Maut tidak dapat menahan Yesus di dalam kubur. Sehingga kematiannya yang sementara ini, yaitu 3 hari menurut perkiraan orang Yahudi, ini merupakan bukti dari nubuatan para nabi pada zaman sebelumnya. Dan semuanya ini berlaku dengan tujuan untuk menebus umat manusia dari hukuman kekal. Upah dosa itu adalah maut, saudara. Tapi Allah tidak mau kita jatuh di dalam maut itu. Dan karena itu dia memberikan satu-satu anaknya yang dia kasihi. Ayat tadi mengatakan bahwa kebangkitannya dari antara orang mati menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya? Kedatangannya ke dalam dunia merupakan bukti kasih-Nya kepada kamu dan saya. Tuhan Yesus adalah sebagai satu teladan yang seharusnya kamu dan saya contohi. Bayangkan saudara, dia rela berkorban, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari ikatan-ikatan dosa. Bahkan saudara, melalui kebangkitannya, semua orang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus, dia menghadap Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita umat kepunyaan Tuhan. Nah, begitu istimewanya kita, saudara. Jadi arti atau tujuan kebangkitan Yesus adalah untuk membuktikan bahwa dia itu berdaulat. Dia itu, Yesus itu sendiri adalah anak Allah. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas maut. Oleh yang demikian, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak berarti bagi Tuhan. Semua perintah Tuhan itu sudah disampaikan melalui firman-Nya. Tapi kita bukan hanya mendengar dan membaca, tetapi harus dilaksanakan. Renungkanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kita, melalui kehidupan kita. Jadilah berkat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepadanya. Karena doa adalah nafas orang yang beriman kepada Yesus. Dan ingatlah, kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan bukti bahwa dia anak Allah. Dan Yesus, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang kedua, arti kebangkitan Yesus bagi kita adalah agar manusia lama kita diperbaharui. Ketika dosa pertama jatuh ke atas manusia pertama yang Allah diciptakan, dosa itu diwarisi sehingga kepada kita pada saat ini. Tetapi
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah agar manusia lama kita ini diperbaharui. Kolose 3 ayat 8 hingga 10 yang berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat ini kita mengerti bahwa menanggalkan manusia lama itu bukan hanya soal perilaku kita, bukan hanya berbicara tentang sikap kita. Karena di dalam Kolose tadi menulis, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama itu merujuk kepada siapa diri kita, siapa saya. Apa perspektif kita? Apa sikap hidup kita? Apa yang menjadi priority, keutamaan hidup kita? Perasaan kita atau perbuatan kita? Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kamu dan saya manusia baru. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berpikir hanya dengan mempercayai Yesus yang sudah mati bagi kita, maka kita akan diselamatkan, berarti saudara belum mencapai arti keselamatan sesuai dengan makna firman Tuhan. Karena hidup Yesuslah yang akan menyelamatkan kamu dan saya. Tanpa kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu bekerja di dalam diri kamu dan saya untuk menjadikan kita manusia baru, maka kita ini tidak akan diselamatkan. Kita masih seperti kehidupan manusia lama kita. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, arti atau tujuan dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah agar manusia lama kita diperbaharui. Kalau dalam ayat Kolose tadi, dia tidak sebut diperbaiki, ya kan? Menjadi orang Kristen itu berarti kita diubah, bukan diperbaiki. Diperbaiki itu kita repair kan? Repair mesti kita repair yang rosak saja. Maksudnya kita menjadi orang Kristen yang diubah melalui proses transformasi. Ini berbicara tentang manusia baru yang mempunyai kekuatan yang baru, mempunyai gaya hidup yang baru, yang berbeza dengan saya yang dulunya. Nah, kita harus tahu saudara, barang kalau dia sudah rosak, kita baiki semula, besar kemungkinan dia akan kembali rosak, ya kan? Kita repair lagi, rosak lagi. Demikian juga kita manusia ini. Karena kita ini tidak tahu sejauh mana kerosakan yang ada di dalam diri kita, yang sedang berlaku di dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan, dia mau agar kita bukan hanya dibaiki bagian-bagian yang rosak, tetapi dipulihkan, ditransformkan menjadi sesuatu yang baru. Baik dia dari tutur kata kita, baik dia melalui kehidupan kita memberkati orang lain, baik dia melalui gaya hidup kita. Sehingga kehadiran kita ini membuat orang senang. Bahkan apapun keluar, hal-hal perkataan yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, dari mulut kita. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 45, karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hatinya. Ya kan? Jadi ingat saudara, menjadi orang baik itu memang bagus. Tetapi jika kuasa Allah tidak bekerja, tidak ada di dalam hidup kita, itu sia-sia. Karena menjadi orang Kristen itu bukan sekadar menetapkan saya untuk menjadi orang yang baik saja. Tetapi Allah mau kuasa kebangkitan Yesus itu masuk ke dalam diri kita dan menjadikan kita manusia baru. Jadi percayalah saudara, bahwa hidup yang dibenarkan di dalam Kristus akan melahirkan kesucian hidup, akan melahirkan sifat yang mengasihi Allah dan benci terhadap dosa. Dia akan keluar secara natural saudara. Dia akan keluar secara semula jadi dari kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih
kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudara-saudari Tuhan Yesus kasihi, mari periksa diri kita saat ini. Seorang pribadi yang siap untuk memperbaharui manusia lamanya, pasti akan siap untuk meninggalkan semua kehidupan duniawi, menanggalkan dosa, bahkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan perubahan gaya hidup ini adalah tanda atau hasil dari keselamatan setelah kebangkitan Yesus. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir. Arti kebangkitan Yesus bagi kita adalah agar ada kebangkitan pada masa depan. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 yang berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah saudara, ini berbicara tentang kebangkitan rohani masa kini dan kebangkitan jasmani masa depan. Nah, zaman sekarang, masa kini dan masa depan itu berbeza, ya kan? Dari segi waktu, masanya. Berarti saudara, apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Jika saudara dan saya sekarang ini, saat ini, sudah merdeka, sudah terlepas, sudah bebas dari kuasa dosa dan tuntutan atas dosa-dosa masa lalu kita, maka kita juga akan memiliki hidup yang kekal pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berarti akan ada kebangkitan di antara orang mati. Nah saudara, kebangkitan Yesus adalah hasil pertama dari kebangkitan semua orang yang menjadi miliknya. Sungguh indah saudara. Karena saudara dan saya akan bangkit kembali dari antara orang mati jika kita adalah milik Yesus. Amin. Maut tidak akan dapat menahan kita. Memang saudara, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi hal itu tidak menjamin bahwa saudara dan saya juga akan bangkit dari orang mati sekiranya kita ini tidak mengalami kuasa kebangkitan Allah itu dalam diri kita secara pribadi hari ini. Dan jika saudara tidak mengalami kebangkitan itu sekarang, maka jangan haraplah untuk mengalami kebangkitan pada masa depan. Amin. Ingat, kebangkitan Yesus itulah yang memberi makna kepada kematiannya. Dan kematiannya juga yang memberi makna kepada kebangkitannya. Berarti kematian dan kebangkitan ini merupakan suatu hal hakiki yang memang tak dapat dipisahkan dalam karya penebusan Allah. Karena saudara, arti dari kebangkitan Yesus itu adalah agar ada kebangkitan pada masa depan. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang mengikut Yesus, hidup di dunia ataupun di surga ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati saat ini datang dan pergi. Karena itu Yesus mengajarkan kita agar kita mencari apa yang tidak dapat lenyap, yaitu kebahagiaan di surga. Dan ingatlah saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan suatu pemenuhan terhadap janjinya. Seperti mana dia bangkit, orang-orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan dia di surga. Itu adalah janji Tuhan. Dan ia pasti akan benar-benar terjadi. Sama seperti saat murid-murid Yesus yang menjumpai kubur yang kosong dan kemudian bertemu dengan Yesus yang mempunyai tubuh yang bukan lagi tubuh jasmani, melainkan tubuh rohaninya. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kesimpulan dari bagian pembahasan yang kita belajar pada pagi hari ini, arti dari kebangkitan Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak ada yang lain. Satu-satunya anak Allah yang dia kasihi. Bahkan arti dari kebangkitan Yesus itu adalah agar manusia lama, saya, kamu dan saya diperbaharui. Sehingga kita mengalami kebangkitan pada masa depan.
Amin. Dan pagi ini saudara, kita merayakan kemenangan Yesus atas maut. Karena dengan kebangkitan Yesus, iman kita bukanlah yang sia-sia. Manusia lama kita sudah ditebus oleh kematiannya. Dan karena kebangkitannya, saudara dan saya mempunyai harapan untuk masa depan. Untuk dapat bersama-sama dengan Dia di surga setelah tugas kita di dunia ini berakhir. Dan saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan petikan dari Roma pasal 6 ayat 5 yang berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, sekali lagi kami datang kepadamu, menaikkan pujian, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini, di mana kami memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Maut telah dikalahkan, kuasa-kuasa dosa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan setiap pribadi kami, berkaryalah di dalam hidup kami setiap hari, agar kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Kemanapun kami akan pergi, kemanapun kaki kami akan melangkah, kehadiran kami akan menjadi berkat untuk orang lain ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang bersama dengan kami melalui live streaming, baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawati setiap mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami naikkan pada hari ini, setiap jemaat Tuhan diberkati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, marilah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Mungkin ada kalanya kami ini khilaf di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Pulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi berkat Tuhan kemanapun kami akan pergi. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui semuanya ini, nama-Mu Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah kita untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.